Santapan Harian Kamis 27 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-12 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ke dalam hati kami hari ini. Dan buka mata pikiran kami ya Allah untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ulangan 12 ayat 15-28. Namun engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala kotamu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti halnya daging kijang atau rusa. Hanya saja darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke tanah seperti air. Di kotamu engkau tidak boleh makan, baik persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyakmu, ataupun anak sulung lembu dan kambing dombamu, maupun sesuatu dari kurban yang akan kau nazarkan, kurban sukarelamu atau persembahan khususmu. Tetapi engkau harus memakannya di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, juga orang Lewi di kotamu. Engkau akan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, karena segala yang diupayakan tanganmu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mengabaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan wilayahmu, seperti yang dijanjikannya kepadamu dan engkau berkata, Aku mau makan daging, oleh karena engkau ingin sekali makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih lembu dan kambing domba yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di kotamu sesuka hatimu. Engkau boleh memakan dagingnya seperti halnya memakan daging kijang atau rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya, tetapi jagalah baik-baik supaya engkau tidak memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Engkau tidak boleh memakan nyawa bersama dengan daging. Janganlah memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Jangan engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, karena engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudus yang ada padamu dan kurban nasarmu, haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah kurban bakaranmu, baik daging maupun darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu. Sedangkan darah kurban sembelihanmu haruslah dicurahkan pada mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Sahabat Santapan Harian, hari ini kita melanjutkan belajar tentang kumpulan hukum-hukum Allah kepada umat Israel. Kalau kita merujuk ayat yang pertama hingga yang ke-14, di situ dibicarakan tentang bagaimana umat Israel dapat menjaga kekudusan ibadah mereka kepada Allah. Dalam bagian hari ini dikatakan, umat Israel boleh menyembelih dan memakan daging dengan bebas di segala kota mereka.
asalkan itu bukan bagian dari kurban persembahan. Mereka tidak boleh makan sendiri segala persembahan gandum, anggur, minyak maupun lembu, kambing domba, kurban. Tetapi harus di hadapan Tuhan di tempat yang Tuhan tentukan, secara komunal bersama seluruh keluarga, hamba-hamba, dan orang Lewi di kota mereka. Ini dilakukan dengan bersukaria. Hal ini menunjukkan kesatuan dalam beribadah kepada Tuhan. Ketetapan dan peraturan Allah merupakan syarat mutlak sebagai satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Salah satu contoh kecil tata cara yang harus diperhatikan dan dilakukan di dalam peribadahan umat Israel adalah berkait dengan kurban persembahan bagi Tuhan. Secara terperinci, melalui Musa, Allah telah membeberkan banyak hal tentang peraturan tersebut. Karena itu, umat Israel wajib melakukan apa yang sesuai dengan titah Allah kepada mereka. Saat ini kita juga merupakan umat yang percaya kepada Tuhan. Kita pun dituntut untuk menaati dan melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita, baik di dalam peribadahan, pelayanan, maupun pekerjaan kita. Kita diajar untuk terus memperkuat iman dengan menjaga kesucian, ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang hidup hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Memperkuat relasi kita dengan Tuhan disertai kesungguhan hati akan membawa berkat bagi kita. Dengan berkat dari Tuhan, kita pun dimampukan menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu, mintalah kekuatan dari Tuhan sehingga kita pun dimampukan untuk tetap setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk menjalin relasi yang erat denganmu. Bantu kami untuk lebih mengenal Engkau melalui doa dan pembacaan firman-Mu. Jadikan hati kami peka terhadap kehendak-Mu dan ajari kami untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.